apa kabar hari ini? Kembali di Mutiara Bisnis Channel, kembali bersama saya Anton Wibowo. Oke guys, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara perawatan murai batu ketika mabung dan dorong ekor. Banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Om, bagaimana caranya merawat murai batu ketika dorong ekor. Terus kemudian, Om, bagaimana caranya membuat murai batu cepat tuntas mabungnya. Terus ada pertanyaan lagi, Om, kenapa ekor murai saya kok bergelombang atau istilahnya keriting seperti itu. Oke guys, untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Caranya seperti berikut ini loh, tulisan subscribe merah di bawah video ini, jangan lupa ditekan, bunyikan loncengnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, agar selalu memperoleh informasi terupdate dari video saya, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Mutiara Bisnis Channel. Caranya klik tulisan subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Kemudian bunyikan loncengnya, pilih tulisan yang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sesuai janji saya di awal, pemaparan saya di awal, saya akan berbagi video atau cara bagaimana caranya perawatan murai batu ketika mabung atau ketika dorong ekor. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang tanya, seperti tadi pagi juga ada yang tanya kepada saya. Beberapa hari ini banyak yang tanya kepada saya, Om, bagaimana perawatan murai batu ketika dorong ekor? Terus menunya apa saja, perawatannya bagaimana, Om? Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kok murai batu saya lama, Om, ya mabungnya, nggak tuntas-tuntas. Terus bagaimana, Om, biar bisa maksimal ekornya, biar tumbuh maksimal? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering kita jumpai. Nah, untuk kalangan teman-teman pecinta murai batu yang sudah mahir, ya mungkin video ini bisa ditambahkan. Tapi bagi teman-teman yang pemula, mungkin perlu adanya paparan mengenai bagaimana caranya merawat murai batu ketika mabung atau ganti bulu dan dorong ekor. Nah, di video ini adalah murai batu saya. Ini dari induk 23 kali 14. Nah, ini sedang dorong ekor, kira-kira ekornya masih 17-an cm ya. Ini lepas trotol, bodinya besar ini teman-teman. Nah, kebetulan saya punya trik dan tips bagaimana cara perawatannya. Tentunya setiap pemilik murai itu punya trik dan tips sendiri-sendiri. Mungkin untuk yang saya bagikan ini yaitu trik untuk perawatan saya sendiri. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjawab, Om, bagaimana biar murai batu saya cepat mabungnya, bulunya cepat tuntas? Hal sepele teman-teman. Kalau saya, yang pertama, coba lihat di bawah ini ya teman-teman, kotor sekali. Ini kotorannya tidak saya bersihkan selama mabung, proses mabung. Kenapa teman-teman? Ada alasan tertentu. Nah, karakter kotoran itu memiliki sifat yang panas teman-teman. Jadi ketika mabung kan tentu kita selalu rodong ya, jarang kita buka, bahkan kalau nggak pas kita kasih makan kita juga nggak akan membukanya. Jadi efek dari kotorannya itu akan memberi efek panas, itu membuat bulu burung murai batu itu akan cepat jatuh, cepat rontok. Itulah salah satu tips yang selama ini berhasil saya lakukan. Selain itu tentu kita juga perlu memberikan EF.
atau extra fooding tambahan untuk mempercepat pertumbuhan atau proses jatuhnya bulu atau rontoknya bulu. Extra foodingnya ya sama teman-teman, kita bisa pakai kroto, pakai ulet kandang atau sedikit ulet hongkong, itu bisa. Nah terus pertanyaan berikutnya, terus kalau sudah mabung itu bagaimana cara perawatannya? Nah teman-teman, untuk perawatannya yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama, sediakan selalu kroto harus selalu tersedia. Itu bisa kroto itu di kulkas bisa, tapi pemberiannya ketika waktu sudah tidak beku. Terus kemudian harus sedia itu teman-teman, minyak ikan itu banyak kita beli di apotek yang kecil-kecil, mungkin 5.000 itu dapat berapa puluh biji, itu enggak mahal. Itu sebenarnya buat kucing juga bisa, tapi saya mau pakai itu. Kalau mau yang lebih mahal untuk anak-anak juga bisa, tapi harganya juga mahal. Nah cara pemberian minyak ikan itu kita campurkan pada kroto teman-teman, seperti ini sudah saya campur minyak ikan. Nah segini ini minyak ikannya satu teman-teman, makanya kelihatan kempal ini krotonya. Ini sudah saya campur dengan minyak ikan. Nah minyak ikan kan baunya amis nanti teman-teman, kurang enak. Jadi nanti kalau nggak kita campurkan dengan kroto nggak suka. Atau bisa kita injekkan ke jangkrik, ke dalam jangkrik pakai sepet kecil, ke jarum kecil. Tapi itu tidak begitu efektif karena ketika kita injekkan ke jangkrik biasanya murai sebelum makan jangkriknya kan dilembutkan dulu jangkriknya, itu banyak yang keluar. Jadi efektif kita aduk dengan kroto. Nah fungsinya minyak ikan yang pertama, menambah metabolisme tubuh, kemudian menjaga stamina, kemudian meningkatkan warna bulu lebih mengkilap teman-teman. Terus pertumbuhan ekor juga bagus, subur. Terus untuk kesehatan burung sangat bagus minyak ikan itu teman-teman. Untuk pemberian minyak ikan ini nanti kalau sudah pol ekor kita stop, karena bisa membuat murai kita kegemukan teman-teman, karena karakternya itu kan lemak. Nah seperti ini sudah saya campur minyak ikan. Kebetulan saya nyampurnya sebelum saya bekukan di kulkas ini krotonya teman-teman. Ini tadi beku, sekarang sudah bisa diberikan. Terus kemudian saya selalu memberikan cacing teman-teman. Ini cacing saya taruh di sini, cacingnya. Cacing banyak dijual di toko pakan burung yang kemasan-kemasan itu teman-teman. Nah cacing itu pemberian per hari saya kasih 2-3, karena terlalu banyak juga tidak suka ya burungnya. Cacing itu yang bagus sebenarnya yang agak besar teman-teman, kita potong-potong. Tujuannya apa, kan yang diambil sebenarnya darahnya, itu kualitas darahnya cacing itu memberikan pengaruh yang bagus untuk pertumbuhan si burung, yaitu pertumbuhan bulu, pertumbuhan ekor, bisa membuat ekor maksimal teman-teman. Terus untuk jangkrik, kebetulan ini furnya kan saya pakai leopard, ini furnya. Jangkrik juga saya berikan per hari, saya kasih 5 di atasnya leopard ini untuk tambahan saja jangkrik. Untuk hari-hari ya seperti itu teman-teman, kita bisa memberikannya tiap pagi saja, yaitu kroto itu, kemudian jangkrik cukup 5, sama cacing cukup 2-3 ekor cacing saja. Terus mungkin ada beberapa murai yang karakternya begini. Itu juga pernah muncul, ada pertanyaan begini dari teman-teman, Om, murai saya tiap hari saya kroto ketika proses dokor atau dorong ekor, tapi lama-lama kok bosen makan kroto terus, seperti itu. Terus saya jawab begini,
Ya mestilah om aja kalau tiap hari dikasih menu yang tetap kan juga bosen. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menyiasati, untuk kroto apalagi kan dicampur minyak ikan, rasanya mungkin juga agak gimana gitulah. Itu kita bisa siasati dengan pemberian ular kandang teman-teman. Jadi misal 3 hari kroto plus minyak ikan, terus hari berikutnya itu kasih eh, apa minyak ular kandang saja. Kalau untuk pemberian ular Hongkong itu saya nggak terlalu berani teman-teman. Saya mungkin kalau ular Hongkong cukup 3 saja, jarang sekali saya kasih ular Hongkong. Terus untuk air minum hendaknya tiap 2 hari sekali kita ganti, atau tiap hari sekali juga lebih bagus, tapi saya jarang, malah mungkin 2 hari sekali. Terus apa ya, untuk kotorannya tadi teman-teman itu dibuang aja ketika dibersihkan ketika ekor murainya sudah maksimal teman-teman. Nah seperti ini contoh burung saya ini memakai menu yang seperti tadi. Terlihat bulunya bagaimana, teman-teman bisa menilai sendiri. Ini lepas trotol sedang dokor teman-teman. Nah seperti ini. Terus ada lagi seperti pertanyaan dari teman-teman, ada yang tanya ke saya, kenapa kok murai batu saya ekornya bergelombang-gelombang. Nah seperti itu permasalahannya. Yang pertama, biasanya ketika dokor atau baru selesai dorong ekor itu dijemur, entah itu sebentar atau bagaimana, pokoknya disinarkan. Itu juga tidak boleh teman-teman. Kenapa? Karena ekornya ibaratnya masih basah, kena kering, kena sinar matahari nanti cepat kering. Jadi keringnya terlalu cepat ibaratnya. Itu juga mempengaruhi ekor. Biasanya ekor langsung kayak keriting atau bergelombang. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, biasanya ekor murai yang indah melengkung ke bawah itu akan melengkung ke atas teman-teman. Itu penyebabnya yaitu sinar matahari. Jadi kalau ada yang tanya begini, berapa hari murai batu lepas selesai dokor itu boleh dijemur? Kalau saya biasanya cari amannya aja setelah 3 minggu. Ketika dokor, selesai dokor maksud saya, itu biasanya saya angin-anginkan saja. Saya hindarkan dari sinar matahari, tapi saya angin-anginkan selama kurang lebih 3 minggu kalau saya cari amannya saja. Kalau sudah 3 minggu nanti perlahan pagi kita jemur sekitar 15 menit gitu. Terus nanti tiap hari gitu saja. Nanti kalau sudah kira-kira selesai dokornya itu sudah di atas 1 bulan, baru kita berani jemur agak lama. Seperti itu. Biasanya kalau sudah kita jemur kan sudah mulai muncul birai, mulai gacor lagi nanti. Itu perawatannya. Terus mungkin ada kasus lagi dari teman-teman tadi, ada teman yang tanya, trotol saya itu lepas trotol, kemudian ekornya kok bergelombang, padahal belum saya jemur sama sekali. Mungkin itu saya rasa efek pemberian ulat Hongkong. Setelah saya tanya menunya apa saja, itu pakai kroto, ulat kandang, kemudian cacing, kemudian ada ulat Hongkong. Saya rasa itu efek ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu karakternya panas. Itu mending dihindari saja ulat Hongkongnya ketika dokor. Itu akan membuat daun ekor itu bergelombang, karena menurut saya gelombang atau membuat keritingnya daun ekor itu disebabkan oleh suhu yang panas. Jadi bisa jadi karena ulat Hongkong itu teman-teman, seperti itu. Terus mungkin apa ya ini teman-teman yang perlu saya berikan masukan lagi, mungkin perawatan pasca mabung nanti untuk EF nya sudah bisa diatur, sudah bisa dikurangi teman-teman. Jadi yang biasanya
kroto tiap hari sebanyak satu cup kroto itu dikurangi, nanti porsinya mungkin tinggallah kasih 1 sendok saja. Terus jangkriknya juga cukup 5, cacingnya mungkin jangan tiap hari, 2 hari atau 3 hari sekali saja kalau sudah birahi. Nanti soalnya kalau efek OB atau over birahi itu juga bahaya teman-teman. Biasanya kalau OB nanti karakter murai batu suka mematuki bulunya di sayap, atau istilahnya cabul atau cabut bulu. Itu ekstrimnya, nanti kalau mau cabut bulu dada itu nanti gundul teman-teman dadanya, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak EF-nya. Kalau setelah kelihatan murai batu pasca mabung sudah mulai birahi, kita stabilkan EF-nya. Jangan pakai EF yang terlalu tinggi, efeknya juga tidak bagus di murai kita. Untuk penjemuran ya seperti itu tadi, sesuai paparan saya. Mungkin murai batu cukup 1 jam setelah kondisi normal ya teman-teman. Maksudnya setelah pasca mabung sudah normal, itu cukup, mungkin 1 jam saja sudah cukup. Nah, ada lagi teman-teman, ketika dokor itu waktu pemasteran yang terbaik. Jadi burung kan banyak istirahat, banyak diemnya. Itu kalau kita berikan masteran itu cepat masuk ya teman-teman. Seperti ini punya saya itu kebetulan di rumah ada masteran cucak cungkok, kemudian kapas tembak, kemudian ada kenari, ada lovebird. Kebetulan saya kan ternak lovebird. Terus ada itu perenjak jali atau perenjak kebun itu teman-teman, perenjak pagar. Itu semuanya sudah masuk di sini, di burung ini ketika proses dokor ini. Itu saya sering mendengarkan. Jadi waktu dorong ekor itu waktu terbaik untuk pemasteran teman-teman. Nah, untuk proses ketika dorong ekor juga kita full krodong, jangan kita taruh di luar. Apalagi kena sinar matahari itu akan membuat pendek ekornya teman-teman, ekornya nggak tumbuh maksimal. Jadi yang perlu dihindari ketika proses dorong ekor yaitu sinar matahari. Jadi cukup kita taruh di dalam rumah. Apabila kita kasih makan di luar, pengen kita angin-anginkan ya diangin-anginkan di tempat yang sejuk, jangan sampai terkena sinar matahari. Itu yang membuat burung murai biasanya banyak yang gagal tumbuh ekor maksimal. Seperti punya saya yang satu, akaknya ini kemarin tidak maksimal ekornya. Harusnya biasanya lepas trotol itu rata-rata 19,5 sampai 20 cm, P-nya cuma 18. Itu penyebabnya sempat kena sinar matahari, juga kekurangan kroto. Perawatannya kroto kurang kemarin karena efek lockdown akibat pandemi corona ini teman-teman. Jadi seperti itulah perawatan murai batu ketika dorong ekor, kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan dicoba untuk perawatannya seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan silahkan inbox di YouTube ini saja. Jangan lupa teman-teman, biar panjenengan selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya mengenai perawatan entah burung murai batu, entah lovebird, entah cucak cungkok, entah kolibri wulung atau apa dunia perburungan. Jangan lupa like dan subscribe, share, serta komen. Teman-teman yang utama jangan lupa subscribe Mutiara Bisnis Channel, itu kan channelnya saya ini. Karena tanpa panjenengan like atau untuk di subscribe itu teman-teman, yang warna merah itu, tulisan warna merah subscribe bawah video ini, yang pojok kanan bawah video ini loh teman-teman. Itu tanpa sampean pencet warnanya berubah dari merah sampai hitam, itu teman-teman tidak bisa mengikuti video saya terus menerus. Jadi ya ketinggalan informasi. Jika panjangan menurutnya memperoleh informasi terus pengen dapat informasi terus, silahkan ditekan itu tulisan subscribe-nya. Kurang lebih seperti itu saja teman-teman pemaparannya. Nanti ada request apa lagi untuk perawatan murai batu, silahkan
komen di video ini, nanti akan saya jelaskan, buatkan penjelasan lagi ya teman-teman. Cukup sekian saya rasa pemaparan saya kali ini untuk proses perawatan murai batu ketika dorong ekor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dari Anton Wibowo, Tulungagung.